Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita, yang mana malam minggu yang lalu kita telah menjelaskan bahwa Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang penyayang. Malam ini kita masih melanjutkan tentang bab kasih sayang tersebut. Pada ujung pengajian kita malam minggu yang lalu kita menjelaskan tentang Sayyidina Umar. Bentuk kasih sayang Sayyidina Umar di saat beliau sudah menjadi sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, pengganti daripada Rasulullah, yaitu Khalifah Rasulullah. Pernah suatu hari, suatu malam beliau meronda, beliau melihat ada sekelompok orang yang tertidur dengan meninggalkan barang-barang di sampingnya. Sayyidina Umar merasa khawatir barang-barang itu akan tercuri karena semua pemiliknya adalah tertidur. Maka Sayyidina Umar sebagai bentuk kasih sayang terhadap rakyatnya, dia menjadikan dirinya sebagai penjaga daripada barang-barang masyarakatnya pada waktu itu yang sudah tertidur sampai subuh beliau baru pergi di saat orang-orang yang memiliki barang telah terbangun. Ini bentuk kasih sayang seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin memberikan kenyamanan, keamanan terhadap masyarakat yang dipimpin olehnya. Ini bentuk kasih sayang dari Sayyidina Umar. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya menjadikan para sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain orang yang kita ikuti. Akhlak mereka kita ikuti. Karena Nabi pun mengatakan ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Manik tada ihtada. Siapapun yang kalian ikut, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Jadi kita bisa menjadikan sahabat-sahabat Rasulullah sebagai role model di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, di dalam kita berkasih sayang sesama orang muslim. Inilah juga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah Muhammad kita membaca Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, orang-orang yang bersama Muhammad. Maksudnya para sahabat Nabi Muhammad pada waktu itu mereka memiliki sifat asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Maka sifat kasih sayang ini adalah sifat yang sangat baik yang perlu kita lanjutkan sampai akhir zaman sesama orang muslim. Nah,
Faqad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan min ahli dimmah. Ini cerita tentang bagaimana Sayyidina Umar bukan hanya mengasihi orang muslim rupanya, tapi beliau juga menyayangi, mengasihi ahli dimmah. Ahli dimmah itu adalah orang kafir yang tinggal menetap di negeri-negeri Islam, yang mereka tunduk patuh kepada peraturan Islam dan membayar pajak kepada negeri Islam. Itu namanya kafir dimmi. Ahli dimmah disebut. Nah, jadi Sayyidina Umar pernah melihat seorang kafir dimmi yang keadaannya yas'alu ala abwabin nas, yang sudah sangat menyedihkan. Dia sudah meminta-minta dari pintu ke pintu rumah orang. Jadi kafir dimmi yang gatin, yang yak mulake bak pintu je. Setiap hari pekerjaannya cuma meminta-minta, tidak punya usaha lagi. Nah, dilihat oleh Sayyidina Umar, wahwa syekhun kabir, padahal kafir dimmi itu sudah sangat tua. Syekhun kabir sudah sangat renta, ketua hadat. Faqala lahu Umar radhiyallahu an, ma ansafnaka akhadna minka jizyah ma dumta syaban summa dayya'nakal yaum. Sayyidina Umar berkata kepada kafir dimmi yang sudah tua, yang pekerjaannya meminta-minta, alangkah tidak berlaku adil kami kepada engkau. Di waktu engkau masih muda, kami memungut pajak darimu. Kemudian di hari ini, artinya di saat engkau sudah tua, kami menyia-nyiakan engkau. Nyo seharusnya dimiliki oleh pemimpin. Jadi pemimpin bukan hanya berusaha menggali pajak dari setiap sektor usaha masyarakatnya. Tapi di saat masyarakatnya sudah jatuh, usahanya sudah bangkrut, tidak mampu lagi berusaha, di saat itu seharusnya pemimpin memberikan pengayoman, pembinaan, atau mencukupi kebutuhan masyarakat yang dulu di masa masyarakat itu masih berusaha, terus diambil berbagai macam pajak. Jadi Sayyidina Umar merasa sungguh tidak berlaku adil beliau kepada kafir dimmi itu. Di saat dia masih muda mampu berusaha diambil pajak, tapi di saat kafir dimmi itu sudah tua, dibiarkan meminta-minta dari pintu ke pintu tanpa dibantu oleh negara. Sayyidina Umar selaku pemimpin merasa tidak berlaku adil. Wa amara bi ayyajriya alaihi qutahu min baitil malil muslim. Dan Sayyidina Umar memerintahkan supaya dikirim kepada kafir dimmi yang sudah tua itu qutahu, kebutuhan pokoknya yang sumber anggarannya diambil dari baitamalil muslim, dari kas orang muslim, baitil mal orang muslim. Artinya kas negara. Kalau sekarang dari APBN. Diperintahkan oleh Sayyidina Umar. Walaupun dia kafir. Karena dia dulu membayar pajak. Ini bentuk kasih sayang pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh bagi kita para jamaah. Nah, wa anil Hasan anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Daripada Al Hasan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah bersabda, budla'u ummati la yadkhulul jannah bi kasratis shalah wasiyam. Walakin yadkhulunaha bisalamis sudur wasikhain nufus wa rahmati li jami'il muslimin. Para wali-wali budla, kata Rasulullah, dari umatku, mereka tidak masuk ke dalam surga dengan sebab banyak melakukan salat dan puasa. Tetapi mereka masuk ke dalam surga dengan sebab
sudur dada mereka. Arti maksudnya dada hati yang ada dalam dada itu salamah, sejahtera, bersih, baik. Seperti firman Allah Ta'ala, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Arti hati yang sejahtera, hati yang di dalam hati tersebut tidak terdapat lagi penyakit-penyakit hati. Yang benar-benar bertauhid dan beriman kepada Allah, mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama muslim, jauh dari berbagai sifat-sifat yang tidak buruk kepada Allah dan kepada sesama muslim. Jadi bukan dengan sebab banyak melakukan salat masuk surga, bukan dengan sebab banyak melakukan puasa, tapi Rasulullah mengatakan para wali budla masuk surga dengan sebab hati dadanya sejahtera, bersih daripada kekotoran. Yang kedua, wasakhaun nufus. Dan dengan sebab wasakhain nufus, dengan sebab hati, diri atau jiwa mereka memiliki sifat pemurah. Jadi masuk surga dengan sifat pemurah. Wa rahmati li jami'il mu'minin, dan dengan sifat penuh kasih sayang terhadap seluruh orang muslim. Inilah yang menyebabkan menurut Rasulullah para wali budla masuk surga. Kan dengan sembahyang para jamaah yang gedanya tepu para wali banyak melakukan ibadah salat, ibadah puasa, tapi bukan dengan itu. Dengan 3 macam ini kata Rasulullah, yaitu dengan hati yang sejahtera, sifat pemurah, dan saling berkasih sayang. Kita bisa melakukan itu para jemaah. Karena antaranya hanya butuh modal yang banyak. Punya sembahyang berat, pulang ke duha-duha kan, tuut ka sakit, kiing ka sakit, haid dah budah li, leuh dah tukui ka haid li dah tangah kan, leuh dah tangah ka hanjut li dah tukui. Berat buat sembahyang. Jadi perbanyaklah sifat-sifat ini, sifat kasih sayang. Danyo yang duha-duha kana cuco, kasih sayanglah ke cuco. Baik mu cuco han me tanging le danyo kana. Hana to danyo ngan cuco. Keban cara buto ngan cuco, ka haid dah kasih sayang kurang lain le ngan cuco ro de beuna kasih sayang. Keban cara ngan cuco buto. Legenya bentuk kasih sayang. Walaupun sebenarnya yang diperintahkan kon ngan cuco de menteng, tapi dengan seluruh orang muslim. Wa anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang kata Rasulullah menyayangi mereka oleh Ar-Rahman. Ar-Rahmannya Allah Ta'ala. Salah satu daripada Asma'ul Husna Ar-Rahman. Jadi orang-orang yang memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia, maka dia akan disayang oleh Allah. Maka Rasulullah memerintahkan irhamu man fil ard. Sayangilah orang-orang yang ada di permukaan bumi. Dikala getanya menyebutkan orang yang ada di permukaan bumi, tidak mesti manusia, termasuk binatang, termasuk tumbuhan, harus getanya sayangi. Jangan kita aniaya. Sayangi apapun yang ada di permukaan bumi, yarhamukum man fis sama. Niscaya yang ada di langit, apapun makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Malaikat-malaikat akan sayang kepada kita kalau kita sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi. Dan maka penting sekali sifat kasih sayang. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham wa man la yaghfar la yughfarlah. Orang yang tidak bisa menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi, kata Rasulullah. Dan orang yang tidak bisa mengampuni, memaafkan orang lain, maka la yughfarlah, dia pun tidak akan
diampuni. Jadi kita bisa memancing kasih sayang Allah kepada kita dengan menyayangi orang. Kita bisa memancing ampunan Allah kepada kita dengan kita suka memaafkan orang lain. Waqala Malik bin Anas. Sahabat Rasulullah Malik bin Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'um min haqqil muslimin alaika anta ayyana muhsinahum wa antastaghfira limudhnibihim wa anta'uda maridahum wa antahibba taibahum. Kata Rasulullah, ada 4 hak orang-orang muslim terhadap kita, terhadap engkau. Jadi bak getanyo naput boh hak saudara getanyo yang muslim lain. Artinya menyo berbicara tentang hak para jemaah, sesuatu yang wajib kita penuhi. Hak orang wajib atas kita, hak kita wajib atas orang. Kalau Rasulullah menyebut hak orang muslim, berarti kewajiban kita terhadap orang muslim. Ada 4 kata Rasulullah. Yang pertama, anta ayyana muhsinahum. Supaya engkau membantu orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Jadi apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, nyan getanyo punya kewajiban untuk membantu. Hak orang-orang yang berbuat baik untuk menerima bantuan. Jadi kalau dilihat orang berbuat baik, jangan cari sudut kesalahannya. Kadang getanyo biasa, wate takalon urang lain pubut-but got, tamita celah yang nabruk beo, nyang kunyan yang tak protes, nyan yang kunyan yang tak gembar-gemborkan getanyo musuh, nyan kunyan yang sering tak pegah. Kan kebaikan yang getanyo lihat. Nah, ketahuilah para jamaah, di saat apabila seseorang melihat kepada orang lain yang nampak di penglihatan matanya adalah keburukan orang lain, ketahuilah bahwa hati orang itu buruk. Hati orang yang melihat. Tetanginggop ligdanyo deh bro. Hanagot deh gop. Nyan ketahuilah bahwa hati getanyo bro. Karena hati ini cermin. Hati cermin. Cinuluh dro ni ro nu 3 bak cermin yang bro. Nagot hid. Coba kita berdiri di cermin yang sudah jelek. Anak got li lah cermin. Taluh rodu banluh tabuh budak got gede tetap anak got hidup. Pakon karena cermin tempat kita bercermin tidak baik, maka nampak pun kita juga tidak baik. Arti cermin hati. Kebaikan orang lain kalau dilihat dengan hati yang jelek akan nampak jelek. Jadi bek tanging dari sudut yang lainnya. Nah, karena melihat dari sudut tidak baik hanya akan membangkitkan permusuhan sesama muslim, bukan membangkitkan ruhama tadi, sifat kasih sayang, tapi takalon sudut baiknya. Karena tidak mungkin baik dari semua sudut kecuali Rasulullah, para nabi, para rasul nyan baik. Masjid tanyo kena beberapa sudut musuh. Dabo contoh bangunan. Barat D, barat timur, barat, ya kan? Utara, selatan. Lain sudut lain nampak. Menyotane foto le gedanyo perle foto yang got. Amidalah sudut yang got. Kahana mungkin tiap foto masjid tanyo rot sudut yang bro. Hana mungkin kecuali ada maksud tidak baik, maka tiap minta tu horot yang hana pa masjid rot nan tapo. Foto. Mamnyo maksud le tanyo tadang tayu foto 3 bak gop. Begot tanyo masjid begot de. Kan rot arah yang got. Nah, makanya ke ada tujuan katanya yan hanit lah mati. Maka perbaiki hati. Kalau hati sudah baik, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang lain akan nampak baik pada kita. Kalau nampak baik, maka kita akan berusaha untuk membantu kebaikan tersebut. Nyan hak keberkah Rasulullah
orang muslim kewajiban dari kita. Hak orang muslim wajib bak gedanyo. Yang kedua, wa an tastaghfira limudhnibihim. Kewajiban hak orang muslim yang kedua pada kita, yaitu bahwa engkau memohon ampun bagi mereka yang berdosa, limudhnibihim, bagi orang-orang yang berdosa di antara kita. Bagaimana? Hana mandum orang muslim yang berbuat baik, ada juga yang tenggelam kepada maksiat. Takalon legedanyo jauh daripada hidayah Allah urangnya. Takalon legedanyo jauh daripada ketaatan Allah. Sibuk dengan maksiat, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada kewajiban mereka pada kita. Puadra memohon ampun kepada Allah. Lake ampun ba Allah dosa-dosa urungnya hanagotnya. Bukan malah getanyo mencaci mereka. Bukan malah menghardik mereka. Tanyo kadang tetakalon urung lain hanagot, ya, jauh daripada taat kepada Allah, tenggelam kepada maksiat, tak caci, tak hina, ya kan? Tak hardik, hantam mengon, katanya. Yang sikap yang keliru. Sebenarnya mohon kepada Allah agar Allah ampuni, kemudian Allah beri mereka hidayah. Nyan hak urung nyan bak katanya. Jadi urung got rupanya na hak bak katanya. Urung got hak jih ta bantu, urung bro hak jih ta lake ampun ba Allah. Kemudian yang ketiga, wa anta'uda maridahum. Hak orang muslim kepada kita yang ketiga, bahwa engkau menjenguk maridahum, yang sakit di antara mereka orang muslim. Ja ba urang sakit, kunjungi urang sakit. Nyan hak yang kelhe. Tu banta dengar na saudara tanya sakit, ya jenguk. Tak tahu, ya kan? Sakit ke? Terus kedih, ban merumpok dengan orang sakit. Ucapkan kata-kata yang baik, yang menimbulkan semangat, gairah hidup. Karena kadang-kadang orang bukan sembuh dengan obat. Kan ngobat boleh urang kadang-kadang. Tapi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang menumbuhkan semangat, dengan itulah orang bisa menjadi sembuh. Dia tetajak ba urang sakit, datanya umpu sakit. Pegahnya gula tinggi tat. Bek dah cerita barosana ti saudara long, tinggi gula ke, leuro lenyan tu drop kam meninggal ke. Yang kukuk kena pulih ibi ubai doktor meno hana jadah pulih mutamah sakit bibi jadah meninggal. Munyo laganya antajak ba urang sakit, nyan ada god bek tajak. Nyo anjur dah. Tapi semangat iban cara nak bagah pulih. Tak perbaiki zannya kepada Allah. Apabila kita melihat orang-orang sakit tersebut, nampaknya ini sakit yang mendekati ajal. Sakit yang mendekati ajal. Hangnyo. Tak kalon ni tengok. Tapi kon dia pegah pokoknya hanya drone kerak mati. Tak kalon sang sakit yang sudah mendekati ajal. Maka kalau orang itu orang baik-baik, urang got sama-sama berakon katanya masjid jamaah masjid kayak katanya. Nyan sunat kita memperbaiki, mentahsinkan zannya. Tak pegah bak urungnya. Bersabar. Allah Ta'ala nyo maha pemurah, bersayang katanya. Walaupun seandai jih drone gecok oleh Allah bak uronyo, drone urung bahagia, drone urung taat, pasti Allah nebuka tempat yang got. Kubur drone pasti gepuji oleh Allah ke kebun surga, kesiapkan surga yang luah untuk drone Allah Ta'ala. Tahsin dan. Sehingga orang itu baik zannya kepada Allah. God dan pada Allah. Penuh raja harapan dapat rahmat dari Allah. Maka orang-orang yang baik zannya, di saat mereka kembali kepada Allah, akan diterima oleh Allah dengan baik. Dikun li Rasulullah, man ahabba lika Allah, ahabballahu lika'ahu. Wa man kariha lika Allah, karihallahu lika'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan orang tersebut. Tapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengan orang tersebut. Arti bertemu dengan Allah, mati.
Jadi so yang galak ke mati, galak ke terima oleh Allah mana ji. So yang bengeh ke mati, bengeh oleh Allah ke terima. Bagaimana sikap suka dan benci itu bisa ada pada diri seseorang? Iban bisa ada. Nah, munya tapi ke galak memang hanam firo urang yang galak ke mati kan. Untuk tanya marah nak galak ke mati dengan hana. Panen nak galak ke mati kecuali hana warah deli. Nya wantang warah nak galak. Arti galak ke mati di saat malaikat maut datang menjemput kita. Terus malaikat maut duduk bak ulai ke? Ja'a qablahu Bashir. Segolam terus malaikat maut, terus malaikat Bashir. Malaikat pembawa kabar gembira. Gekun le malaikatnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gepkasah bak punya malaikatnya. Jangan gundah, jangan gelisah. Tidak usah takut. Allah sudah menyiapkan surga sebagai tempatmu. Nah, dinampakkanlah surga. Jadi di saat orang yang meninggal, yang mau meninggal itu nampak melihat surga. Deh gekalan surga tempat goknya tinggai. Kaduh bidadari dalam surga. Sudah nampak bangunan-bangunan yang sangat indah. Nikmat-nikmat yang disiapkan oleh Allah. Niscaya mereka benci kepada kehidupan ini dan suka sekali kepada kematian. Seandainya ditawarkan kepada mereka, ai tengku, bek ni mati le ron jut. Mesti thon tu ke beumu. Han ke tem le tengku. Perle bagah mati karena tidak ada artinya nikmat dunia dibanding nikmat surga yang telah dia lihat. Itulah disebut ahabba lika Allah. Suka, cinta bertemu dengan Allah. Menyerti ni orang yang tirodan galak mati. Wate mate, wate kaduh tangi nikmat. Jino pakon hana galak mati ni karena hana tak adon dalam nikmatnya. Ya kan? Tapi mesutruh ke pegah bagdanya, sutruh gepegah terus Jibril bagdanya gepegah li Jibril, munyo kate mate ronyo langsung tamang surga. Nai hantem mandum datem munyo terus Jibril. Tapi hana dia pegah lagi nya. Maka yo de kemati. Nyo maksudnya rasa di saat kita akan mati. Sebaliknya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang buruk sangka kepada Allah, yang hana God. Dia berburuk sangka kepada Allah, maka di saat matinya datang malaikat nadir. Malaikat pembawa kabar takut. Geplumah le malaikatnya nduh tanging fit lagi layar raya bahwa Allah sudah menyiapkan azabnya, nerakanya, tempat untuk kita dia ada kuatnya iya deh kematian maka bencilah kita kepada kematian. Itulah orang yang kariha lika Allah, karihallahu likaahu, maka bengeh geli Allah terima urungnya. Maka sunnah bagi kita sesama muslim, kalau ada saudara kita yang terlihat sakit akan kedatangan ajal, kalau saudara-saudara kita orang baik, tahsinkan dan mereka. Sunnah mentahsinkan dan mereka. Tak pegah begot kiban cara begot dan ke Allah Ta'ala. Karena Allah ni pegah, ini bihasabi dan ni'abdi. Aku, kata Allah, menurut prasangka dannya hambaku. Kalau hamba menyangka mendan baik kepada Allah, Allah baik terima hamba tersebut. Tapi kalau hamba tersebut menyangka mendan buruk kepada Allah, maka buruklah Allah terima. Maka sunnah. Apabila tabi-tabi urung taat. Tapi apabila saudara, kawan kita ternyata orang yang kita mohon ampun tadi, mudhnibi, orang-orang yang berdosa, hantam duh matuji, tetangga katanya, orang rumah tu, dapat kat tapi hang gejak matuji. Mengku semayang han. Mugrib dan nyoda jak semayang, gopnya langgar poh ite, lop langgar poh ite kerana. Ya kan? Tension tu datangi ka, bagi dia kopi ngonya, gitu mayang dedak mahan ngonya dak dapat kat. Tajuk mumusala alam ke gopnya tak blok ke kopiah, tajuk ijazah krung raya tu dak hang yak semayang. Nyan wate mate urung nyan ku. Kon sunnah wajib atuh getanyo menyota hadiri proses kematian koknya mentahsinkan dan urungnya wajib kon sunnah. Artinya kalau kita tidak mentahsinkan dannya kita berdosa. Wajib pegah bek susah neh bek gundah neh. Walaupun tanyo mendosa, walaupun rayu tak dosa tanyo, ampunan Allah lebih rayu. Allah gedrimong genenggot.
Munyo drone yakin Allah nyogot, gu terimang drone ngot. Munyo yakin Allah gu ampun le Allah Taala. Bek yo ne mata lahir ne hanan bayang hanan puasa. Bek yo Allah gu ampun. Ledat urung-urung lain yang layu-layu dosa gu ampun le Allah. Di saat tapegah lagi nyan, tapi atas kehendak Allah, Allah berkehendak baik sangka orang itu kepada Allah, maka matilah dia dengan suka, maka diterima oleh Allah dia pun dengan suka, maka wajib tapi tahsin dan urang nyan di antara bentuk getanya wate teyak sawu urang sakit. Onunya yang keempat wa antahibbata ibahum, dan bahwa engkau mencintai orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Kewajiban yang keput. Kewajiban kita kepada sesama muslim, kalau ada saudara-saudara kita muslim dulu bergelimang dengan dosa, sekarang mereka sudah bertaubat, kita lihat mereka sudah lebih taat, kita lihat mereka sudah rajin beribadah, sudah mencari ilmu, sudah ikut majelis-majelis pengajian, cintai mereka. Jangan jauhi. Baik atai geduk saja nanyo tak geseh lain nanyo yang kepane na mantan awak mabuk roje dak nanyo. Hai tadu ngawanya. Mantamu be abah hitang. Ngan tak nanyo. Jangan jauhi mereka, tapi cintai mereka karena cinta kita mampu mengikat mereka di dalam taat. Karena susah untuk orang tetap dalam taat. Nyo getanyo yang taat di dalam dente tetap. Bisa saja abak si ura-ura tu berpaling. Maka getanyo harus selalu sesama orang taat, harus sama saling mencintai supaya ikut mengikat agar getanyo tetap dalam ketaatan. Maka orang-orang yang bertaubat cintai mereka. Ajak mereka bergaul, beri nasihat kepada mereka. Nyan kewajiban getanyo terhadap sesama muslim. Hak mereka kepada kita. Boh nyan kita lakukan para jemaah. Waruya anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi bi ayyi syai'in ittakhattani safiyan qal bi rahmatika ala khalqi. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, bi ayyi syai'in, sebab apa engkau menjadikan aku safian, manusia terpilih. Artinya sebagai nabi. Qal Allah berfirman, birahmatika ala khalqi. Sebab kasih sayangmu terhadap makhlukku, kata Allah. Jadi sebab Nabi Musa memiliki sifat kasih sayang, diangkat derajatnya oleh Allah. Daripada manusia biasa menjadi manusia terpilih. Yaitu diangkat sebagai nabi. Getanya orangnya walaupun hanya mungkin le angkat sebagai nabi Allah, karena Nabi Muhammad khatimin nabi, penutup para nabi, tapi bisa diangkat oleh Allah menjadi manusia-manusia yang derajatnya tinggi di sisi Allah dengan bersifat kasih sayang. Kon bertinggi no sesama makhluk tengku. Background berkasih sayang mengharapkan diangkat derajat tinggi sesama makhluk. Pakon tak galak no kasih sayang rono, nah yang angkat anggota DPR, bak pemilu tonukunya. Kon menan. Nyan monyo perle idonya hana merumpok sapu di akhirat. Nah, bahkan ura akhirat masih ruhu ilan nar, kembali ke dalam neraka. Karena orang monyo geperle balasan idonya, nyan ura akhirat hana le gebi laju le Allah balasan idonya. Cok laju le Allah. Perle rono, perle dipilih je ke anggota DPR, gangkat laju le Allah itu anggota DPR. Perle je ke wali kota, bupati gangkat laju le Allah ke wali kota bupati. Tapi bekle ne harap duman ura akhirat nah. Artinya anda kembali kepada Allah dengan tanpa membawa sedikit pun amal ibadah. Kalau tidak punya amal ibadah, bahkan anda mungkin banyak melakukan kezaliman dalam jabatan anda, berarti anda kembali kepada Allah dengan penuh dosa. Pasti ma'wahu jahannam. Pasti tempat kembalinya neraka jahannam. Jadi derajat yang dimaksud diangkat derajat di sisi Allah. Derajat yang bagus menurut Allah, bukan menurut gedanya. Walaupun but sot ini. Itu lawitnya kerja bangunan. Dengan sebab kasih sayang, mungkin lagi gedanya jut ke pemborong. Jut ke pemborong, menyoboh tetap borong-borong baju-baju. Dengar, hanya boh dengan sun, tampil ke tetap. Itu kenen tapi kenen bangunan. Mungkin jut ke tukang, mungkin jut pemborong. Tapi derajat di sisi Allah katanya tinggi. Bukan pekerjaan kita yang dirubah oleh Allah. Nah.
Nyan monyo getanyo berkasih sayang. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yattaba'u sibyan. Fayashtari minhum asafir fayursiluha wa yaqulu idhabi fa'ishi. Dari Abi Darda, semoga Allah ridha untuk beliau. Abi Darda ini salah seorang sahabat Nabi. Bahwa sungguh beliau Abi Darda pernah mengikuti sebian anak-anak bermain. Pernah beliau mengikuti kelompok anak-anak bermain. Rupanya anak-anak itu sedang mempermainkan burung pipit. Anak umit idrop di jam ya. Nyai kampung jong pinung, kena umpung dulu jong pinung. Idrop ya anak umit ni mueng-mueng geroi ngan di jam. Hai puluh-puluh le di jam, kai kurung di jam. Apa tindakan Abu Darda? Fayashtari minhum asafir. Maka burung pipit tersebut tulonya gebla oleh Abu Darda Pak Umit. Kan nyodayu puluh aja Pak Umit karena mungkin gebla Pak Umit, padik di publa Umit gebla oleh Abu Darda. Fayursiluha. Maka Abu Darda melepaskan burung tersebut wa yaqul dan dia berkata, "Gekeun Pak di jimnyan idhabi." Terbanglah. Gekeun oleh Abu Darda wa ishi dan hiduplah kamu dengan bebas. Ini contoh kasih sayang kepada makhluk yang lain selain manusia. Karena yang dimaksud dengan kasih sayang ini bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk Allah. Sampai kepada ticem pun hanjut telah perlakukan semena-mena. Hanjut. Aimunya secara tanging, secara fikih, anak pupu yang kan. Tanging itu dah drop ticem, tanya tak kurung, taboh inan dalam cindera. Anak masalah. Anak dosa ada. Memang Allah tundukkan itu untuk kita. Jangankan dah drop tak kurung, tak koh taku, tak ceruh, tak baju, pihak ada. Anak dosa ada. Tapi kalau kita memiliki sifat kasih sayang, lama deh si handro, si kadingan tu menyoku kurung tiroi, hana perumoh menyolong inan hana perumoh giban, kan kenan dengan deh. Padahal ke hana wajib di perumoh gaji kan? Yang wajib di perumoh kan agam ditanya menyokat tanging kam rijoh ya bahi. Nyan wajib berkawin aja minta perumoh ke dicem panena wajib. Tapi kalau ada kasih sayang kita berpikir sayang dicem nyan tiroi. Daripada tathun dalam jindra katanya kalau lebih god tak perlu pu manfaat pu kegunaan tathun dalam jindra katanya inan. Lebih god ia minta rezeki geroi jut imanu lulom di cemnyan daripada tathun tak bosapo hana berkembang dudaka hana li di cemnyan di kampung tanya hana minta dengar bisule kambih mati itu. Tapi menyo kata mulu imanu jujoi na idong jong curubong tanya sabi dia dah dengar tu. Yan sifat kasih sayang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddudihim wa tawassulihim kamathali jasadi idza ishtaka adun minhu tada'a lahu sairul jasad bil hama was sahru. Perumpamaan kata Rasulullah, perumpamaan sesama orang muslim ini di dalam berkasih sayang, bercinta kasih dan saling berhubungan seperti satu tubuh kata Rasulullah. Perumpamaan kita semua orang muslim dalam berkasih sayang, bercinta kasih dan saling berhubungan sama seperti satu tubuh kata Rasulullah. Apabila ada satu anggota dari tubuh itu yang merasa sakit. Sakit maksud bak ulai katanya. Sakit ulai. Satu tubuh yang merasa sakit, yang sakit. Itu kata Rasulullah tada'a lahu sairul jasad bil hamam. Semua bahagian tubuh yang lain merasakan rasa sakit tersebut wasahru bahkan tidak bisa tidur. Yang ulai sakit ulai, mudih lain pun perusahaan kan dengut geroi kan. Ulai yang han dengut, tapi man sabah tubuh han dengut. Nyo bulagenyan sikap katanya berkasih sayang ya, bercinta kasih dan saling berhubungan dengan sesama muslim. Artinya kalau kita melihat saudara kita mendapatkan rahmat, kita pun merasa bersenang, kita bersyukur. Kalau kita melihat saudara kita mendapatkan bala, cobaan dari Allah, kita pun ikut bersimpati. Kita pun ikut seolah-olah dicoba oleh Allah. Baik malah lagi urung pegah-pegah, getanya bersifat bukanlah SMS juga kena. Suka melihat orang susah melihat orang senang. Nyan kon urang muslim monyo gedanyo bersifat lagi nyan.
No menteng pengajian katanya, insyaallah menteng nanti malam tu bab kasih sayang. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.